Jadi ketika aturan main dirubah, wasit menjadi pemain, wasit yang mestinya bersikap adil tapi menjadi pemain, itu merusak semuanya. Akhirnya menjadi kacau balau. Itu jadi sudah dari dasarnya sudah bermasalah. Ini saya kira yang harus di follow up oleh masyarakat sipil bahwa pemilu ini bukan pemilu yang baik-baik saja, tapi pemilu yang dari hulunya itu sudah bermasalah. Pemainnya ikut terlibat, aturannya dirubah, dan kemudian berujung pada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Pemilu serentak 2024 menunjukkan banyaknya persoalan yang terjadi sejak tahap pencalonan, kampanye hingga pencoblosan suara. Lebih dari itu, adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, persoalan netralitas aparatur negara, hingga praktik laten politik uang yang mendominasi dalam temuan kecurangan menambah catatan negatif pemilu 2024. Bersama Zaki Mubarak, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Kacamata Channel akan membahasnya lebih dalam. Kembali di podcast Kacamata Channel. Kali ini kita akan membahas seputar tentang pemilu 2024 bersama Zaki Mubarak. Beliau ini adalah pengamat atau analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya apa kabar nih Mas Zaki? Alhamdulillah, kabar baik Bang Yusniar. Gimana Iya, kabarnya Bang Yusniar? alhamdulillah baik juga kita Oke, nih. mantap ya. Pemilunya mantap ini. Pemilunya mantap sekali Mas, yang Harus kita benar-benar diskusikan ini. banyak hal-hal terjadi di luar dugaan nih Betul Mas. sekali. Betul Salah sekali. satunya mungkin yang aku cukup mengejutkan adalah salah satunya pollingnya Mas ya. Polling Ya, quick count-nya ini yang begitu cepat, tiba-tiba Prabowo Gibran ini langsung mendapat 50% ke atas, sekitar 57-58% Mas ya. ya begitu. Mungkin bagaimana nih Mas Jaki ngelihat quick count yang terjadi di pemilu 2024 kali ini nih Mas? Ya, kalau buat saya yang paling penting adalah kita harus melihat bahwa pemilu 2024, terutama pilpresnya ya, Mm-mm. itu merupakan pilpres yang paling tidak kompetitif dibanding pilpres-pilpres sebelumnya. Jadi dibanding 2004, 2009, 2014, 2019, pilpres tahun ini itu pilpres yang hampir-hampir tidak kompetitif dan kualitas demokrasinya itu ya, masih perlu dipersoalkan, terutama menyangkut legitimasi, menyangkut proses-proses pilpres yang banyak kita anggap bermasalah. Mm-mm. Sehingga kalau misalnya banyak cibiran dari masyarakat, termasuk pemerhati politik, ya ini bisa dipahami dan kemudian berimbas pada ketidakpercayaan pada hasil-hasil survei yang mengatakan bahwa survei ini dikendalikan lah, survei ini dimainkan dan macam sebagainya, yang menguntungkan salah satu pihak. Tapi intinya adalah masyarakat menyaksikan bahwa Pilpres hari ini, Pilpres 2024, merupakan Pilpres yang dari standar demokrasi, ini saya kira kurang memuaskan, tidak bagus, dan ya boleh kita katakan ini merupakan gambaran kecil dari demokrasi yang mengalami kemerosotan serius di era Pak Jokowi ini. Begitu, Mas Yusniar. Iya ya, padahal kita lihat sendiri dari apa ya, kecurangan-kecurangannya ini juga banyak kabar yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif juga ya Mas ya. Karena kita lihat sendiri beberapa Hmm. di pemberitaan juga disebutkan Mas bahwa kalau ada juga bahwa ada antara daftar DPT dan suara yang masuk ini lebih banyak suara yang ditambah-tambahkannya ini nih Mas. Ya, Apakah ya. emang nggak ada apa ya Mas ya? Nggak ada penanganannya kah segitu atau sehingga banyak hal-hal kecurangan ini bisa lolos begitu masif terjadi di pemilu 2024 Saya kali ini kira yang Mas? paling penting untuk dikritisi adalah eh, proses di MK yang bermasalah. Itu yang pertama, yang membuat Hmm. legitimasi pemilu dipersoalkan. Jadi
ketika aturan main dirubah, wasit menjadi pemain, wasit yang mestinya bersikap adil, tapi menjadi pemain, itu Iya. merusak semuanya. Akhirnya menjadi kacau balau. Itu, jadi sudah dari dasarnya sudah bermasalah. Ini saya kira yang harus di follow up oleh masyarakat sipil, bahwa pemilu ini bukan pemilu yang baik-baik saja, tapi pemilu yang dari hulunya itu sudah bermasalah. Pemainnya ikut terlibat, aturannya dirubah, dan kemudian berujung pada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Nah, misalnya bagaimana polisi juga ikut cawe-cawe, Oh, iya. menelpon Iya. beberapa rektor dan macam sebagainya, kepala-kepala desa, ratusan jumlahnya, banyak sekali ini, Iya, iya. dipanggil di Jawa Tengah, di Jawa Timur, tiba-tiba ada dugaan korupsi yang melibatkan mereka dan dipanggil menjelang pencoblosan. Nah, ini rangkaian dari persoalan-persoalan yang hulunya adalah proses di MK yang bermasalah. Jadi kalau kita telusuri banyak sekali dari hal yang sifatnya fundamental maupun hal yang sifatnya seperti Anda katakan tadi di daftar pemilih dan macam sebagainya. Bahkan sampai hari ini KPU juga dipersoalkan karena hitungan resmi di KPU selalu berubah-ubah, ada Iya. koreksi-koreksi dan macam sebagainya. Jadi saya kira dari hulu ke hilir itu banyak persoalan yang harus kita kritisi dan jangan diselesaikan dengan cara kompromi. Ini kan kita Iya. khawatir elit-elit politik mencoba untuk menyelesaikan, terutama pemerintah ya, dengan cara Iya. kompromi-kompromi. Pak Surya Paloh hari ini kemarin dipanggil, ya kan? Agendanya Iya, membicarakan betul. proses pasca pemilu. Masyarakat menilai ini pasti ada hubungannya dengan kompromi-kompromi politik yang kita khawatir nanti persoalan-persoalan yang mendasar terkait dengan kecurangan pemilu, pelanggaran etik dan sebagainya mau diselesaikan melalui jalur-jalur kompromi politik. Ini tentu tidak mendidik. Nah, kita ingin partai-partai politik dan masyarakat sipil itu menggunakan hak konstitusionalnya untuk memberikan penyelesaian secara legal terhadap proses-proses yang mengganggu legitimasi dari Pilpres dan Pileg 2024 ini. Itu pandangan saya. Nah, tapi Mas, dengan terjadinya banyak kecurangan ini, apakah mungkin Mas ada gerakan atau perlawanan benar-benar dari masyarakat untuk menggagalkan pemilu atau apa ya istilahnya Mas ya? Atau enggak benar-benar pemilu ini lebih dikontrol secara adil Mas? Karena kan prosesnya sendiri kita tahu sebelum-sebelumnya banyak kritisi-kritisi udah Oh, mulai ya. dari dosen, dari elemen-elemen masyarakat, tapi seolah-olah ini Hmm. pemerintah nggak menggubris ini, sedangkan kita sendiri tahu pemerintah ini condong ke salah satu paslon, yaitu di nomor 2 ini. Ya itulah makanya saya sebut pemilu tahun ini itu pemilu yang kualitas demokrasinya merosot. Pemilu yang legitimasi di mata publiknya sangat rendah. Nah, tergantung bagaimana masyarakat menyikapi. Nah, saya kira meskipun banyak kasus-kasus mungkin akan diselesaikan dengan kompromi, tapi masyarakat tidak akan menerima begitu saja. Ini menjadi catatan sejarah hitam menurut saya, yang terus akan disaksikan oleh sejarah bahwa demokrasi sudah diselewengkan. Pemilu yang mestinya berlangsung secara lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, kita kan sudah Iya, hampir seperempat abad ini melangsungkan iya, reformasi demokrasi. Tapi justru prosesnya banyak masalah, kualitasnya merosot, ya kan? Banyak kejanggalan-kejanggalan. Bagaimana kita harus menyikapinya? Ya jangan diam. Saya kira publik harus berani menyampaikan pendapat. Kalau menemukan kecurangan harus disuarakan. Termasuk partai-partai politik. Jangan mudah berkompromi. Hanya karena nanti bagi-bagi jabatan, kemudian masalah yang menyertai proses pemilu ini lalu dibiarkan begitu saja. Kalau misalnya para politisi, masyarakat sipil, akademisi, masyarakat awam, semuanya diam saja, ya saya nggak tahu, mungkin 5-10 tahun lagi demokrasi akan bubar. Mungkin yang berkuasa adalah rezim otoritarian, karena iya, mereka melihat masyarakat ini pasif gitu loh. Ya toh. Ada kecurangan, ada intimidasi, ya toh. Ada pelanggaran etik, ya toh. Para wasit ikut bermain, ya toh. Pemerintah yang mestinya netral juga ikut cawe-cawe. Kalau itu dibiarkan terus dan kita bersikap pasif, maka
Ya, jangan heran kalau 10 tahun, 15 tahun lagi kita akan tergelincir dalam jurang resesi demokrasi yang lebih parah. Ya, kan? Karena masyarakat sipilnya diam, maka saya menyerukan akademisi harus terus bersikap kritis. Politisi juga harus menjaga integritinya dengan tidak mudah menjual diri dengan kompromi-kompromi politik dengan menghalalkan segala macam kecurangan ini karena dapat bagi-bagi kekuasaan. Nah, tapi saya meragukan karena kalau dilihat dari pola-pola sebelumnya, tampaknya kompromi politik ini menjadi kartu sakti yang bisa mengalahkan komitmen para politisi untuk memperjuangkan demokrasi dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya khawatirkan, Bang Yusniar, kira-kira terhadap demokrasi kita ke depannya. Nah, bicara masalah dari tadi, Mas Zaki menyinggung masalah kompromi politik nih, Mas. Kita sendiri Hmm. tahu ada percobaan untuk melawan dari kubu 01 dan 03 Ya, melalui komunikasi politiknya, tapi di satu sisi kita tahu, Mas, kalau partai-partai ini pun masih mempunyai hubungan dengan Presiden Joko Widodo, Mas. ya, Bagaimana peluang partai politik ini untuk melawan, Mas, kalau dari segi politiknya, untuk ya menghindari kita kompromi-kompromi ini terjadi, Mas. Sedangkan kita kita lihat tahu saja sendiri ini. Tampaknya sudah ada suaranya mereka gejala-gejala, ini sangat kecil kan. ya sudah ada gejala-gejala saling mendekati. Hari ini Nasdem sudah merapat melalui ketua umumnya, bernegosiasi dengan Jokowi dengan agenda yang tertutup karena tidak mau menyampaikan ke publik secara terbuka. Kemudian PKB juga mengatakan membuka komunikasi dengan pihak 02. Kemudian tinggal PDIP yang sekarang bersuara lantang, ingin menggugat ke pengadilan lah ya, kan? Ingin melakukan proses hukum dan macam sebagainya. Tapi kita lihat apakah suara itu suara dominan di PDIP. Karena persoalannya adalah partai-partai politik itu takut untuk menjadi oposisi. Ini penyakitnya. Jadi menjadi oposisi ini suatu yang terus coba dihindari. Mereka ingin ada di kekuasaan dan berebut kue kekuasaan di pemerintahan. Salah satu sebabnya adalah keuangan partai tidak ada yang jelas, tidak ada yang beres. Sehingga partai-partai itu mengharapkan ada kucuran dana dari pemerintah. Ada dana yang bisa dimainkan ketika menjadi menteri melalui program-program kementerian untuk bisa menghidupi partai politik. Makanya kalau kita saksikan belakangan, banyak eh, korupsi-korupsi yang melibatkan para politisi karena mengambil anggaran-anggaran negara tadi. Nah, ini tentu ironis, padahal kita maunya demokrasi kita lebih sehat. Demokrasi yang sehat itu mengharuskan adanya oposisi politik yang kuat. Idealnya, Nasdem, kemudian PKS, PKB, PDIP, mereka bersatulah jadi oposisi yang kuat gitu loh. Jangan digoda dikit langsung ini bingung ya. Toh. Ditawarin permen sedikit langsung dia goyah imannya politiknya gitu loh. Iya. Jadi integritinya itu dipertaruhkan, masyarakat menyaksikan. Jangan takut kalau misalnya di luar kekuasaan tidak bisa hidup. Saya kira publik akan memberikan penilaian dan dukungan yang kuat pada partai-partai yang berintegritas. Jadi lebih baik eh, melakukan apa yang dilakukan PKS selama 10 tahun terakhir, yang istiqomah jadi oposisi. Hmm. Dan belajarlah dari Bu Mega yang selama 10 tahun kekuasaan Pak SBY itu teguh menjadi oposisi, menjadi pengimbang kekuasaan, sehingga ada check and balances yang berimbang. Ini membuat demokrasi sehat. Kalau semua partai politik beramai-ramai, berbondong-bondong di kekuasaan, di pemerintahan, lalu yang mengontrol siapa? Akhirnya nanti tujuannya bukan lagi untuk mengawal kinerja pemerintah berjalan dengan bagus, atau memperdayakan masyarakat dan sebagainya. Ujung-ujungnya rebutan kue-kue yang ada di pemerintahan, rebutan anggaran negara. Ini yang menyebabkan publik tidak percaya dengan partai politik. Kalau kita saksikan dari tahun ke tahun,
tingkat kepercayaan publik pada partai politik sangat rendah sekali. Ya salah satunya karena komitmen terhadap demokrasi juga kecil, takut untuk berada di luar kekuasaan, ya kan? Berebut di dalam kekuasaan tujuannya bukan untuk melayani publik, tapi bagaimana untuk mendapatkan pundi-pundi harta yang diambil dari anggaran-anggaran negara tadi. Itu problem yang sangat serius selama 20 tahun reformasi di Indonesia. Iya, berarti ini juga bisa kita lihat ini sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah melalui apa Mas? Intervensi-intervensi terhadap partai politik ini bisa dibilang juga ini masih bagian dari strategi Jokowi dalam melanjutkan rezimnya ini nih Mas. Iya betul. Jadi saya kira sama-sama sakit. Pemerintahnya sakit, parpol-parpol di luar pemerintah juga sakit. Jadi Jokowi itu nggak tahu dia maunya demokrasi seperti apa. Semuanya mau dirangkul jadi bagian pemerintahan. Jadi Iya. seolah-olah oposisi itu harus dimusnahkan begitu kan. Ini Iya. demokrasi Jawa kuno ini, Mataram gitu ya. Yang sudah tidak relevan dengan era modern gitu kan. Dan maunya Pak Jokowi seperti itu. Kalau bisa tidak ada musuh. Karena mempersepsikan oposisi sebagai musuh. Akhirnya dikuyok-kuyok terus gitu loh. Semuanya maunya dirangkul, yang nggak mau dirangkul berarti musuh. Ini kan sudah mindset yang salah gitu ya. Dan partai politiknya juga problem karena ternyata menerima rayuan yang seperti itu yang tidak demokratis, yang tidak menyehatkan iklim kita dalam berpolitik. Jadi baik pemerintahnya juga ngawur, partai-partai politiknya karena integriti politiknya saya kira rendah juga akhirnya seperti itu. Kalau dibiarkan saya kira rusak demokrasi ini karena yang muncul adalah demokrasi yang tidak wajar. Kita menyebut sebagai uncommon demokrasi, demokrasi yang aneh. Namanya saja demokrasi, tapi sebenarnya substansinya tidak demokrasi, tapi oligarki yang melibatkan elit-elit partai politik. Hmm. Partai politik menjadi kekuatan baru yang semakin jauh dari rakyat, ya kan? Tapi bermain, mencari uang, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara berlomba-lomba masuk ke dalam pemerintahan. Ini yang berlangsung dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita menyebut demokrasi sedang sakit, saya kira ini cukup beralasan lah. Perlu obat yang ampuh saya kira. Siapa yang mau mengobati? Saya kira rakyat yang harus ini terus aktif menyuarakan suaranya ya. Iya, iya betul. Tapi apakah kalau menurut Mas Zaki ini kemungkinan Nasdem juga akan bergabung dengan koalisi pemerintah nantinya Kak Mas? Itu sangat besar. Menurut saya begini, kita mengharapkan sesuatu yang ideal terjadi. Yang saya idealkan tentu Nasdem, PKB, PKS, kemudian PDIP, P3, dan partai yang ya bukan bagian dari pemerintahan karena kalah dalam pilpres itu akan bersekutu menjadi oposisi kan seperti itu mengontrol pemerintahan. Tapi kalau kita melihat dari mindset para politisi seperti Pak Surya Paloh dan kebanyakan politisi yang lain sepertinya lebih pada mindset bisnis bukan politik. Hmm. Jadi yang dipikir setelah pilpres selesai ya balik modal. Itu kan masalah besar itu gitu. Iya, Habis iya. keluar modal, calonnya kalah harus balik modal. Gitu. Kalau bisa malah cari untung yang lebih besar lagi. Mindset seperti ini yang berbahaya bagi demokrasi. Makanya saya melihat demokrasi itu perlu ketabahan dari para pejuang-pejuangnya, rela berkorban, gitu. Dan jangan mudah dengan bujuk rayu seperti itu. Kalau kita melihat gerakan-gerakan beberapa politisi, terutama dari Nasdem, kemudian PKB, dan sebagian PDIP, jangan lupa, itu sudah membuka ruang untuk ya diberi jalan ke pemerintahan. Termasuk Tujuan, PDIP Mas. oh, termasuk ya. Jadi Jadi bisa dibilang PDIP ini justru apa? Tidak bisa menjadi oposisi yang begitu kuatkah nanti ke depan? ya, harapan Mungkin kita dengan ada seperti itu. partai partai lain oposisi ini mungkin kita bisa bilang PKS gitu.
Apakah Ya, dengan PKS PDI PDIP pun itu kan ada dua ya. sudah cukup? Iya. Guyonan kita ada dua PDIP itu. Yang satu PDI Perjuangan, yang satu PDI Permodalan. Permodalan ini yang selalu cari modal gitu kan. Ya. Iya, Dan iya. mintanya kalau habis keluar modal balik modal. Ini yang pragmatis. Hmm. Selalu berusaha untuk membuka diri, mendapatkan akses di pemerintahan dengan cara apapun. PDI Perjuangan ini rohnya ada di Bu Mega. Oh, beliau orang yang tabah, punya integriti, tapi yang seperti Bu Mega sedikit sekarang di PDIP. Hmm. Itu problemnya seperti itu. Jadi saya meragukan kalau PDIP ya mampu bertahan sebagai oposisi. Ya, tapi saya berharap peluang itu diambil lah. Kalau PDIP ingin dihormati, dihargai, dan mendapatkan dukungan publik yang lebih besar pada pileg selanjutnya, maka saya mengharap PDIP bersedia untuk menjadi oposisi, apalagi bisa bersatu dengan PKS. Saya kira ini sebuah sejarah baru. Iya.